Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Miss Hani. Pada video kali ini kita pada program belajar bareng Miss Hani. Dan pada video kali ini Miss Hani juga happy-nya beda ya. Kalian ngeliat gak sih? Agak bedaan sedikit. Kenapa? Karena pada video kali ini Miss Hani ngebawain materi jenjang SD. Iya, jenjang SD. Yaitu pada materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi kayak senengnya beda gitu ya, karena Miss Hani yakin yang nonton juga dari usia-usia jenjang SD ya. Jadi kayak berasa 10 tahun lebih muda jadinya. Oh no! Ngarep ya. Dan juga Miss Hani akan panggil kalian adik-adik ya. Adik-adik aja, nggak usah anak-anak, adik-adik. Jadi biar berasa mudanya gitu Miss Hani. Pastikan kalian nonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Karena ini akan sharing jurus jitu yang paling mudah yang bakal ngebikin kalian tuh bisa menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, pasti di antara kalian ada yang salah hasil akhirnya kan ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Tenang aja, Miss Hani pada video ini akan sharing berbagi ilmu ya, kayak ilmu kanuragan. Jadi Miss Hani akan turunkan ilmu ini untuk kalian. Serius, ini serius ya. Kalian beruntung banget ketemu video ini. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang tahu tentang trik ini. Ya, udah semangatnya udah turun banget nih. Misalnya aku nggak bisa menyelesaikan penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Don't worry, jangan khawatir. Juga masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Maksudnya masih punya waktu untuk bisa belajar lagi dari awal agar lebih paham lagi ya. Kenapa? Karena ini penting banget ya, bilangan bulat ini diajarkan pada jenjang SD, tapi ketika di jenjang berikutnya SMP, SMA, ini kepake beneran, ini kepake banget. Makanya di SD ini dikuatin pondasinya ya, ibarat kayak kita ngebangun rumah. Pondasi itu penting banget adik-adik, beneran ya. Jadi dikuatin dulu pondasinya di sini, bener-bener serius belajarnya, karena ketika kalian sudah masuk ke jenjang SMP, kalian bisa lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan bilangan bulat. Tuh makanya Miss Hani ngebawain video ini khusus untuk kalian. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channelnya Miss Hani, subscribe dulu dong ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tuh tahu kalau Miss Hani sedang upload video yang terbaru. Dan juga kalau kalian suka dengan videonya Miss Hani, kasih like dong ya Miss Hani-nya. Terus jika video ini kalian rasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga ikutan belajar, ikutan tahu triknya. Nah, biar kayak di kelas beneran ya. Lama kan ya, nggak masuk sekolah lama kan ya, karena BDR kan ya. Karena masih pandemi kan ya. Oke, kita ganti background dulu ya, biar kayak di kelas gitu. Hitung dong, 1, 2, 3. Nah, udah kayak di kelas kan? Oke. Jadi sebelum Miss Hani sharing tentang triknya gimana, Miss Hani tanemin konsep dulu kalian ya. Karena Miss Hani lebih senangnya konsep sih bagi adik-adiknya Miss Hani. Konsep itu lebih penting. Nah, ya gitu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, sifat dari penjumlahan. Sifat dari penjumlahan, kalian masih ingat? Seperti ini, misalkan. Nah, penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Nah, maksudnya komutatif itu begini. Ketika kita pindah, misalkan kayak gini ya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ketika kita pindah posisinya, hasilnya sama. Mau A ditambah B atau B ditambah A, sama aja, hasilnya sama. Contohnya kayak 2 ditambah 5, hasilnya kan 7.
Terus ketika kita pindah posisinya jadi 5 ditambah 2, hasilnya juga 7 sama. Nah, itu artinya sifat komutatif. Penting pada bilangan bulat adalah kalian tahu tentang garis bilangan. Seperti ini. Nah, garis bilangan, ingat dong ya. Jadi di tengah-tengah itu ada 0. Jadi semakin ke kanan, tandanya itu positif ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ke arah kiri, tandanya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi makin ke kanan dia makin banyak nilainya, makin ke kiri dia makin sedikit nilainya karena makin negatif. Oke, terus yang ketiga yang harus kalian ingat lagi adalah tentang tanda dan operasi. Jadi pada bilangan bulat ada tanda. Kalau tanda berarti positif sama negatif. Kalau operasi berarti ada penjumlahan, ada pengurangan. Seperti ini. Ya, jadi harus bisa ngebedain ketika ketemu soal itu, harus bisa membedakan yang mana tanda, yang mana operasi. Jadi ingat ya, kalau operasi itu penjumlahan atau pengurangan. Kalau tanda ada tanda negatif, ada tanda positif. Jadi kalau angka-angka yang biasa penulisannya itu berarti positif. Untuk tanda-tanda positif penulisan angkanya biasa aja, nggak ada unsur-unsur apa-apa. Tapi kalau untuk negatif ada tanda negatif di depan angkanya, seperti itu. Nah, itu yang harus kalian ingat lagi dalam penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, misalnya akan jelaskan konsepnya dulu ya. Sekarang kita masuk pada penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat ada beberapa bentuk seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di layar ya. Itu ada 4 bentuk penjumlahan pada bilangan bulat yang sering kalian temukan pada soal-soal. Ada bentuk positif ditambah positif, ada bentuk negatif ditambah positif, ada bentuk positif ditambah negatif, dan ada juga bentuk negatif ditambah negatif. Nah, masing-masing bentuk ini misalnya akan jelaskan konsepnya agar mudah kalian mengerjakannya ya. Oke, kita ke bentuk yang pertama, yaitu positif ditambah positif ya, ibaratnya A ditambah B. Nah, contohnya ya, kayak 3 ditambah 7 kan sama-sama positif ya. 3-nya positif, 7-nya positif, sama kayak kita menjumlahkan bilangan biasa. Hasilnya pasti 10. Nah, itu gampang. Untuk yang kedua, misalnya ambil angka yang ada aja ya. Jadi 3-nya kita bikin negatif, jadi negatif 3 ditambah 7 ya, jadi negatif ditambah positif. Ingat tadi bahwa penjumlahan memiliki sifat komutatif ya. Jadi coba kita tukar tempatnya deh. 7-nya kita taruh ke depan, 3-nya kita taruh ke belakang. Jadi seperti ini. Ada perubahan nggak? Udah ada ngelihat hasilnya nggak sih? Nah, jadi di situ ada positif ketemu tanda negatif. Kalian ingat satu lagi ya, ketika pertemuan tanda. Yang pertama, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya juga negatif. Beda kalau misalkan negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Kenapa begitu? Karena sesuatu yang nggak baik ketemu sesuatu yang nggak baik, bagus aja. Ketemu tanda, jadi positif ketemu negatif artinya negatif ya. Nah, jadi artinya 7 dikurang dengan 3. Berapa 7 dikurang 3 hasilnya? Iya, 4. Nah, mudah bukan untuk mencari hasilnya? Oke, sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Positif ditambah negatif. Kita ambil angka yang tetap begini aja ya. 3-nya positif, 7-nya negatif. 3 ditambah negatif 7. Sama pada bentuk yang kedua tadi ya. Ada ketemu tanda di situ. Positif ketemu negatif. Jadi negatif. Jadi artinya 3 dikurang 7. Berapa 3 dikurang 7? Nggak bisa ya 3 dikurang 7 karena 3 lebih kecil nilainya dari 7. Maka hasil akhirnya nanti adalah negatif. Tapi tetap yang banyak mengurangi yang dikit ya.
Jadi tetap 7 dikurang dengan 3, hasilnya 4, tapi negatif. Jadi 3 dikurang 7, hasilnya negatif 4. Gimana? Gampang banget kan? Kalau gampang, yuk kita lanjut ke bentuk yang keempat. Negatif ditambah negatif. Masih pada angka yang sama ya, negatif ditambah negatif. Jadi 3-nya kita bikin negatif, 7-nya juga kita bikin negatif. Negatif 3 ditambah negatif 7. Nah, jadi begini, Miss Hani ngartikannya seperti ini kalau bentuk yang keempat ini. Kita punya hutang 3. Terus kita ngutang lagi 7. Hutang kita tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Berapa? Jadi 10 ya. Karena kita ngutang, berhutang itu artinya negatif. Jadi hasilnya negatif 10. Nah, untuk bentuk yang keempat seperti itu. Oke, akhirnya kita masuk pada trik yang tadi Miss Hani janjikan untuk mudah dalam menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi, triknya adalah Miss Hani punya ilmu yang akan Miss Hani turunkan kepada kalian dengan nama jeng 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 jeng. Namanya adalah Mamunsiba. Mempermudah dalam menjawab soal mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, Miss Hani menggunakan konsep Mamunsiba. Apa sih konsep Mamunsiba itu? Simak penjelasan berikut. Jurus yang Miss Hani bilang adalah namanya Mamunsiba, di mana ma itu adalah maju, mun itu adalah mundur, si itu adalah sigap atau diem aja, dan ba itu adalah balik, dalam artian berbalik arah. Pada konsep ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, arah ya, arah selalu menghadap positif. Yang kedua, kalian dapat membedakan yang mana tanda, yang mana operasi. Ma dan mun itu untuk tanda. Jadi ketika tandanya positif maka maju, ketika tandanya negatif maka mundur sesuai soal. Si dan ba itu untuk operasi. Jadi ketika operasi penjumlahan dia si, sigap atau diam aja, dan ketika operasi pengurangan maka dia harus berbalik arah. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Mamunsiba. Ma artinya maju, mun artinya mundur, si artinya sigap atau diem aja, ba artinya balik. Jadi untuk mempermudah kalian dalam menggunakan konsep Mamunsiba ini, kalian harus tahu, harus bisa membedakan yang mana tanda, yang mana operasi. Ma dan mun itu adalah tanda ya. Ma maju ketika angkanya positif berarti maju. Kalau angkanya negatif berarti mundur. Nah, terus siba. Sibanya adalah operasi. Si sigap atau diem aja ketika ketemu operasi penjumlahan, diem aja di situ. Kalau pengurangan, operasi pengurangan, kalian harus berbalik arah. Nah, jadi untuk menggunakan konsep Mamunsiba ini yang perlu diperhatikan tadi adalah tanda dan operasi, juga yang kedua adalah arah ya, arahnya. Arahnya selalu menghadap ke arah positif. Gimana arahnya positif? Begini. Begini ya, arah positif kita harus selalu melihat ke arah yang positif. Kita harus selalu melihat ke arah depan, positif ya, jangan salah arahnya. Dalam hidup harus melihat arah yang benar, positif. Lihat hal-hal yang positif aja ya ke depan sana ya. Kita coba untuk menjawab soal berikut ini menggunakan konsep. Oke, kita coba untuk soal yang pertama. Di situ ada angka 7. 7 adalah positif, maka tandanya adalah positif, yaitu maju sebanyak 7 langkah. Kemudian ditambah di situ adalah operasi penjumlahan, diem aja. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 tandanya negatif, maka mundur 3 langkah. 1, 2,
3. Nah, di situ dia ada di posisi 4. Maka hasilnya adalah positif 4. Oke, sekarang kita coba untuk soal pengurangan. Di sini ada negatif 7 dikurang negatif 3. Perhatikan posisi selalu berada pada arah positif. Negatif 7 tandanya negatif, maka harus mundur 7 langkah. Nah, berada pada negatif 7 di garis bilangan. Dikurang, operasinya dikurang. Operasi dikurang berarti balik arah. Sekarang kita balik arahnya. Dikurang negatif 3. Negatif 3 tandanya negatif, maka mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka posisi terakhir ada di negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Gampang banget kan? Kalau kita gunakan konsep Mamun Shiba, pasti misalnya jamin kalian gak bakal keliru lagi hasil akhirnya. Yuk coba ngejawab soal lagi menggunakan konsep Mamun Shiba. Nah, itu tadi konsep yang sudah Misani kasih kepada kalian, juga beserta triknya, rumus jitunya. Semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya dan juga dapat dengan mudah menjawab soal-soalnya. Ya, terus berlatih dan berlatih karena matematika itu perlu latihan. Jadi kalau udah bisa, kalau udah mulai paham, berlatih ngejawab soal ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terus stay tune channelnya Miss Hani. Dan kalau misalkan mau request minta diajarin apa, yuk just DM di Instagramnya Miss Hani atau kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.